bersama saya Dira Elvandari di Teras EB, podcast yang ngomongin pariwisata Banten. Nah, Sobat EB, di episode kali ini nih kita akan berbincang-bincang soal sesuatu yang kita nggak bisa lepas nih di tiap harinya, yaitu internet. FYI aja nih ya, ternyata dari 270 juta jiwa masyarakat nih di Indonesia, 210 jutanya itu terkoneksi dengan internet. Luar biasa banget ya, ini angka yang besar banget nih buat kita memanfaatkan internet ini untuk juga mempromosikan pariwisata Banten. Nah, ngomongin tentang internet nih, sekarang kita sudah kedatangan tamu narasumber nih. Narasumber berat banget ya, pokoknya sahabat-sahabat kita nih, para tourism fighter nih yang mempromosikan wisata juga lewat media sosial. Langsung aja kita panggil pertama dari Kang Ai Astana. Sehat teh. Terbaik dong, saya nanya loh. Sehat? Alhamdulillah. Yang kedua ada Mang Ovi. Sehat, apa kabarnya? Sehat. Yang nanya. Sehat. Alhamdulillah sih, badan mah sehat lah ya. Sehat. Yang lainnya juga dong sehat. Semuanya sehat gitu. Harus sehat. Soalnya dia nih kurang sehat. Luar biasa. Ya. Nah, kita ini sekarang akan berbincang-bincang dengan dua konten kreator ya. Konten Kreator yang lokal heroes-nya Banten nih. Lokal heroes Banten yang punya ciri khas dan branding masing-masing nih. Gitu. Nah, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol. Boleh cerita nih awal karir sebagai konten kreator, bisa Taruh dimulai. teh. Siapa lu? Emang konten Dia aja kreator? dulu, dia aja dulu. Salah. Dia emang konten kreator. Konten kreator bukan nih? Tukang cuur saya teh. Cuur. Takutnya saya salah. Enggak Kita dong. gitu tukang duren. Oh iya yuk. Ternyata ini luar biasa sih lokal heroes-nya Banten nih, konten kreator Banten. Kita pengen ngedenger nih Sobat EB. Kita punya panggilan nih untuk para netizennya podcast Teras EB, Sobat EB. Boleh diceritain nih Sobat EB gimana sih awal karirnya dari Kang Ai dulu? Dari saya dari pertama awal mula menjadi konten kreator sebenarnya sih gak niat ya teh. Gak niat, iseng-iseng bro. Jadi sebenarnya iseng-iseng bro. Sambil ngopi ya. Boleh. Waktu itu karena memang usaha, saya punya usaha sendiri teh. Terus kebetulan juga sebelumnya itu udah sempat berjalan beberapa tahun. Cuma emang pernah punya basic di salah satu stasiun TV lokal, pernah bekerja di situ, punya basic di situ. Akhirnya ya iseng-iseng, jadi setiap hari Minggu sama istri sama keluarga tuh tiba-tiba liburan gitulah, cerita ke wisata Banten. Akhirnya kita bikin vlog dari situ sih sebenarnya, mulai dari situ. Dari jalan-jalan. Dari jalan-jalan gitu. Sama keluarga ya, keseharian seperti biasa lah gitu ya. Awalnya gitu. Terus Akhirnya lama-kelamaan lumayan juga nih gitu tuh. Cuma Lumayan ya apanya nih? lumayan penontonnya. Belum Lumayan mah. sampai situ deh. Tapi akhirnya terus menerus, akhirnya tiap minggu tuh tiap minggu sambil jalan-jalan, akhirnya wah menarik juga gitu, ada sesuatu yang baru gitu teh. Ya akhirnya dari situ udah mulai serius deh gitu. Akhirnya beli alat-alat dan sebagainya gitu. Tapi kan kalau Kang Ai ini terkenal dengan konten badunya nih. Jadi awalnya, aduh saya mau ngambil badunya aja deh. Itu gimana tuh Kang Ai? Nah, sebelumnya jadi pas Baduy itu pernah sesekali Baduy juga, tapi nggak begitu luar biasa. Nah pas pandemi di 2020 ya. Nah saya akhirnya pos Baduy itu mulai ke sendi-sendi itunya, perorangannya gitu, aktivitasnya. Akhirnya banyak orang yang pengen tahu gitu kehidupannya, kok unik banget ya gitu. Kalau sebelumnya saya ekspos tentang wisatanya, wisata Baduy itu seperti ini, itu masih agak kurang. Tapi ketika kita part-part bagian-bagian orang-orangnya, kehidupannya, terus bagaimana cara mereka bertani, nah itu menjadi menarik bagi orang-orang di luar gitu tuh. Itu yang menjadi akhirnya wah lumayan juga penontonnya gitu. Ya udah sekalian akhirnya ya udah kita promosikan Baduy ini yang dimiliki Banten gitu. Luar biasa. Jadi memang potensinya Baduy ini Betul. nasional, internasional semua udah pada tahu nih. Dan Kang Ai itu melihat itu sebagai sebuah peluang dan memang potensinya Banten nih. Betul. Wah ternyata banyak yang tertarik nih sama Baduy. Udah deh saya jadiin konten gitu ya pada awalnya. Wah, menarik banget nih Sobat EB. Jangan lupa nih potensinya Baduy ini kita harus terus nih gali, harus kita terus promosikan nih supaya semuanya tahu
tentang keunikannya Baduy itu sendiri. Ini menarik banget nih, masih lanjut. Kalau dari Mang Ovi sendiri nih, sebagai konten kreatornya dari akun Rambo Banten, waduh, gimana nih awal karirnya? Halo guys. Sobat Ebeng, Sobat EB. EB itu apa? EB. Exciting Banten. Exciting Banten. Exciting. Enak banget. Wah, Ada. EB enak banget. Bisa. Iya gitu. Rambo lahir dari kegelisahan sebenarnya. Ketika lu lahir dari apa tadi? Dari semak-semak. Semak-semak. Luar biasa. Kumbila dong lu. Rambo lahir dari kegelisahan sebagai seorang pemuda ya yang ternyata di provinsi Banten ini menarik dan seksi. Kenapa gua harus ngomong seksi? Kita punya bahasa daerah yang legendaris dari beberapa bahasa. Ada 5 bahasa atau 6 bahasa di provinsi Banten ini, yang bahasa kedua itu ada bahasa Kesultanan Banten ya. Bahasa Jawa dialek Banten yang mau nggak mau kita sebagai penerus gitu kan, pemuda apalagi ya termasuk beliau, mudah-mudahan lu belum tua gitu ya. Belum. Termasuk pemuda harus wajib sepertinya. Gua kenapa ngomong wajib? Loh, siapa lagi kalau bukan kita untuk melestarikan Betul. hal apapun yang ada di provinsi Banten ini. Betul. Saya tergiur dengan pribadi saya sendiri. Saya harus tergiur sama pribadi karena saya diciptakan Tuhan untuk berkreasi dan mempunyai ide dan gagasan gitu kan. Kreatif ya. Ya, dari hal tersebut gue dari kecil emang lahir itu di Jakarta. Kalau bapak kan posisi dari wilayah Sulawesi, Manado ya, bapak itu dari sana. Ibu asli Serang. Nah, posisi logat pertama yang saya bahas punya itu ya bahasa Indonesia yang pasti kan, nggak mungkin gue orang Inggris muka begini gitu kan. Kedua, ketika saya sekolah itu langsung ketemu di wilayah Jawa Barat, Bogor. Saya sekolah di situ itu wilayah Sunda. Sekolah sampai kelas 6 SD, madrasah, pulang ke Serang. Ternyata di Serang itu wilayah yang ternyata logatnya Jawa dan Sunda. Jawa dan Sunda percampuran. Sundanya juga berbeda dengan Bogor. Iya. Sunda dialek Banten kalau di Serang. Nggak tahu kenapa dari kecil emang bahasanya Jawa dan Sunda aja sebenarnya. Cuman kalau di Serang kan kebanyakan Jawa. Masuk wilayah Lontar, Serang, Pekalongan, ya termasuk di wilayah Palima kan masih banyak Jawa. Dari kecil bahasa Jawa dan Sunda. Ya saya suka aja ngeliat komedi. Ya termasuk misalkan komedi-komedi yang memang ya lo sama gua kan apa aja gitu. Ganteng amat tapi disedotan nih kayak komedi kan kayak gitu kan. Soalnya bukan dulu juga tapi ngomong Jawa. Jadi bahasa komedi itu memang harus paham ya. Anak-anak sekarang memahamin komedi itu dengan tertawa karena nggak enak, bukan komedi. Kalau saya ngelihat Chaplin, Warkop, dan teman-teman Komeng yang lainnya, yang gua rasa komedian itu harus serius. Betul. Jadi tidak hanya selingan ya, gitu. Harus serius. Kenapa? Rambo lahir di posisi daber. Karena gua nggak sebenarnya target gua tuh bukan pengen dikenal, tapi gua pengen ngenalin di Banten itu ada bahasa Jawa dialek Banten. Bahasa Sultan Banten yang berisikan budaya, tradisi, dan dalam-dalamnya setelah bahasa. Karena apa? Bahasa kan identitas kita. Betul. Identitas daerah itu apa? Bahasa loh, baru budaya dan lain-lain. Nah, kenapa harus begitu? Rambo nyoba ngedaping. Ya awalnya gua ngelihat cuma daber-daber binatang-binatang ya, kayak monyet, kayak acara-acara gitu. Monyetnya kesana. Enggak maksudnya gua lagi ngobrol sama dia tadi. Ya maksudnya kayak kucing, gua dubbing dengan logat bahasa Jawa. Atau gua tambahin satu Sunda, bahasa Indonesia gitu kan ya. Ternyata memang logat Jawa ini yang diterima masyarakat. Mungkin kangen dari masa-masa dulu yang memang orang-orang tua sekarang inget gitu kan ya. Zaman-zaman masih kanyutan di kali banjir kan orang sekarang hebat. Banjir itu kita makan nyutan. Kalau orang biasanya banjir panik, tapi kita kanyutan. Menghanyutkan diri gitu ya. Biarin aja TV apa besok beli lagi ngedit lagi kan gitu kan maksudnya ya bahasa begitu. Dan ternyata viral di video Rambo itu. Kenapa harus Rambo? Video pertama, sebenarnya pertama, kedua, ketiga itu video yang nggak viral. Video keempat baru viral itu. Tentang? Atau film Rambo yang beligiran, beligiran itu telanjang nggak pakai baju ya, pakai kaos. Marah kan tuh, itu udah dirubungin sama polisi tuh. Dirubungin tuh. Polisi ya, polisi kumpul. Nah ada bos angkatan tentara datang.
Rambo itu marah. Gua ganti logatnya pakai bahasa Jawa. Itu dia menariknya di situ. Posisi si Rambo serius, gua nggak terima dulu. Gua ganti bahasa Jawa dengan ngejelasin kesehariannya masyarakat Banten yang ternyata termos sama kenceng di kredit orang dulu kan ya. Pisang, misalkan pisang goreng ada di sini tetangga mencomot aja, ada yang kayak gitu juga yang pura-pura enak nih kayaknya kayak gitu tuh. Kesehariannya gitu ya. Ya, keseharian masyarakat gua ceritain, gua tumpah ruahin di video itu durasi 1 menit. Bahasa Jawa dialek Banten. Nah, itu yang menarik ya. Ternyata viral. Gua nggak nyebarin dan gua nggak nulis nama siapa yang buat video ini. Oh, awalnya Viral dan sampai 85 juta yang melihat. Facebook 85 juta, nggak tahu, tapi bukan gue yang upload itu. Orang. Ada awalnya itu justru kan. Banyak yang ngaku, gue yang video nih, gue yang video. Nah, iya mantap. Ya udah biar ngaku. Berarti kan gue ngerasa ini keren berarti. Dengan logat ini banyak yang ngaku. Nggak apa-apa karena bahasa kan milik mereka semua, bukan milik gua gitu kan. Yang milik masyarakat Banten gitu. Viral, jadilah nama Rambo. Waduh, perjalanan yang luar biasa banget nih. Ternyata bahasa itu ada nih anak muda, dulu muda ya Mang ya? Muda ya, sedang sih sekarang. Sedang juga. Kalau dia salah yang balik ya. Yang masih melestarikan bahasa dan malah ingin mengenalkan gitu ya, bahasa daerah ini, khususnya bahasa daerah di Banten. Ya tidak hanya Jawa sebenarnya, ada Sunda juga gitu kan yang harus kita banggakan. Jadi buat apa gaul kalau lu bahasa identitas nggak tahu lu dari mana? Karena Kajarta, dari Kajarta. Kajarta logatnya apa? Ya kan harus paham logat bahasa Jakarta ya. Betawi. Aja kencang-kencang, pun ada di sini Ki. Oh. Terbalik kayaknya bahasanya ya. Terbalik bahasanya. Ada dia penasihat ya. Oh, yang jadi Sunda ya. Aduh, dia lucu banget pokoknya, tapi memang sebuah kisah inspiratif juga nih ya Sobat EB. Kalau misalnya Sobat EB, apalagi kaum milenial nih, kaum muda juga, yuk kita tiru nih semangatnya para konten kreator kita ini untuk melestarikan budaya, salah satunya budaya Baduy tadi yang Kang Ai lakukan, juga melestarikan bahasa sebagai identitas diri kita, identitas daerah kita. Jangan mau kita untuk berbahasa daerah. Kecuali lu nya benar-benar nggak pakai baju jalan-jalan ke mall. Karena kebanyakan sekarang anak-anak muda itu udah mulai malu dengan bahasa itu. Makanya kenapa kita akhirnya melestarikan bahasa itu, kayak Mang Kopi yang luar biasa gitu kan, memperkenalkan ketika lihat Rambo udah jaseng lah gitu. Iya, ya termasuk ngeliat lu kan dengan fashion Baduy pasti nyunda dia. Dan memang bisa menjadi contoh nih buat Sobat EB kalau misalnya kita mengangkat daerah kita ini juga takutnya nggak viral. Ini buktinya malah terkenal, viral, dan lebih banyak lagi orang yang kenal. Gua ngomongin viral nih ya. Viral itu yang pasti satu harus tahu karakter pasar dulu ya. Kenapa gua ngomong pasar? Sekarang itu masuk ke generasi Z ya, generasi yang memang berbeda sekali dengan milenial. Kenapa gue sebut berbeda? Karena karakternya juga emang berbeda. Ya mungkin lu waktu kecil disuruh orang tua ambilin air, masaknya air panas, masak. Ketika sekarang mungkin gue ambilin air tuh nanti dulu gue kagol. Full game misalnya. Nah, generasi sudah berbeda. Tapi pengetahuan juga jangan dipungkiri. Anak-anak sekarang lebih cepat loh karena nonton YouTube. Karena di era digital ini kan memang sangat masif banget ya. Nah makanya bagaimana melawan kemasifan digital? Kita harus paham pola pikir dengan menggunakan tradisi wilayah daerahnya gitu kan, mengenalkan gimana orang tua gua dulu tuh nggak ada handphone juga bisa komunikasi kayak gitu kan. Nggak harus viral ya, tapi lu ceritakan hal yang sama. Rambo itu menceritakan hal masyarakat setempat. Sebenarnya gua lebih menceritakan masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas sedikit banget itu. Karena apa? Gue lebih suka masyarakat yang memang ini original banget gitu tuh. Original yang pas nih buat diangkat di konten. Tapi bukan angkat merekanya. Mereka gue ambil ceritanya, gue ceritain karakter Rambo gitu. Nah kayak lu berdua nih ngobrol sama gue nih sekarang nih, bisa jadi gue dubbing nanti. Ya kayak gitu. Itu dia tuh. Jadi kayak inisiatif inspirasi itu langsung gitu loh. Kalau seorang konten kreator nih lagi kayak gini, langsung ada ide, oh ini bisa gue dubbing nih, jadi jasa gitu. Nah luar biasa nih Sobat EB, harus jadi inspirasi bahwa kita juga semua nih Sobat EB juga bisa menjadi konten kreator yang juga bisa mempromosikan gitu identitasnya daerahnya sendiri gitu. Jangan malu, pokoknya kita harus bangga gitu dengan apa yang kita punya, budaya yang kita punya di Banten, bahasa di Banten. Pokoknya Sobat EB bisa contoh nih, ini daging banget nih. Daging. Cuma tinggal ngebumbuin aja. Tinggal ngebumbuin jadi. Daging kemana nih? Sini. Daging semua kali ini. Daging. Kok? Ya. Daging beneran ya. Lebaran haji mau nyemput.
Lanjut nih. Sebagai seorang content creator, ya, pencapaiannya nih udah sampai mana sih biar sobat ada tahu nih bisa. Siapa dulu nih? Boleh Mang Ovi dulu deh. Apa tadi pertanyaannya? Pencapaian Mang Ovi nih sebagai content creator. Pencapaiannya makan daging sebenarnya. Oke, pencapaian sebagai content creator ya. Target gue sih simple dan ini udah terjadi sih. Udah goal sebenarnya tapi belum nyampe ke wilayah SMA ya. Ya targetnya mau nggak mau harus masuk ke kurikulum, ke wilayah pendidikan. Kenapa harus begitu? Kalau hanya sekedar kosakata dan logat masyarakat setempat yang biasa digunakan, tidak dirapihkan oleh pihak kementerian dan dinas terkait, cak-cakan. Tapi ini alhamdulillah gue ngeliat pemerintah lagi masif bekerja ya sama kantor bahasa untuk merekrut bagaimana masyarakat ini logat-logat dari arsitektur, dari ujung kaki sampai ujung rambut manusia itu ada panggilan apa kosakatanya itu dibuat kamus dan akhirnya harus jadiin sebagai pendidikan ya. Jadi harus masuk. Kenapa harus di pendidikan? Anak-anak sekarang harus dilatih dari sekolah dulu. Kalau misalkan belum ngerti, yang ngambil guru yang ngerti atau masyarakatnya juga terus aja gunain. Gue yakin kok di masyarakat Provinsi Banten masih banyak yang gunain logat-logat bahasa daerah tersebut. Mau Sunda kayak mau Jawa kayak gitu kan. Mau rajin karena kalau nggak diterapkan saat ini, gue yakin bakal punah itu bahasa. Nah, benar-benar. Dan itu sekarang udah masuk sih kalau udah masuk. Anak-anak sekarang kan makan jorong. Saya yang pusing. Lu yang pusing ya? Yang pusing. Gua enggak sih. Mungkin lu pusing ada lagi. Nah, gue sekolah suruh bahasanya bahasa Jaseng. Iya. Itu nanya ke bapaknya orang ngerti. Mau nggak mau kan gitu kan. Iya. Karena Tapi itu pelajaran sih. goals. Lagi-lagi kalau ngomongin Rambo, gue simpel. Target gue tuh bukan mau jadi artis sebenarnya. Target gue tuh cuma gue mau kenalin nih tradisi budaya dan bahasa yang ada di Banten. Lu terkait nggak kenal gue nggak peduli. Suara gue dikenal nggak masalah. Suaranya, wih jempolnya gede amat tulisannya. Itu maksud gue target udah nyampe sih. Cuman emang harus lebih diperkuat lagi oleh teman-teman pemerintah. Iya, Ya, memang kita harus menjaga barang-barang. Butuh perhatian juga. Iya. dari pemerintah. Enggak, gue udah perhatiin bini. Oh, Kan gue udah punya bini lu. Hah? Udah banyak nih perhatian mah ya. Ada apa? Ada soalnya ada kamera. Oh, takut ya. Ya, luar biasa nih, ini Ya, itu mulia banget sih Sobat EB. Jadi bukan permasalahan followers ya. Bukan, saya nggak mikirin malah follower, biarin habis kayak mau enggak, biarin aja. Bukan permasalahan viral tapi Iya. justru niat untuk melestarikan bahasa ini Betul, sendiri iya. supaya tidak punah ya. Karena kalau mikirin uang, gue sih kalau mikirin uang, biarin aja nanti juga rezeki. Allah nggak bakal mutus rezeki manusia. Betul. Selagi manusia ingin berusaha dan minta doa. Cakep tuh bener-bener. Hah? Ada kamera. Ada kamera. Ada kamera. Balik minjem gocap. Siap. Ya. Luar biasa nih Mang Ovi. Kita sebagai generasi muda, yang nggak muda juga nih harus mencontoh juga nih bahwa kita Kita punya. seakan-akan tua ya. Oh, Sobat EB kan nggak hanya milenial, Oh, iya, benar. juga ada semua kalangan nih Semua pada nonton nih ya, yes. jadi bisa mencontoh, bukan mencontoh ya, bisa menjadi inspirasi nih kalau Yes. misalnya niat untuk melestarikan tradisi itu juga harus terus kita gencarkan supaya tidak punah itu tadi ya gitu. Ini luar biasa, terima kasih Mang Ovi. Kalau dari Kang Ai nih pencapaiannya nih hingga saat ini itu Ya, iya. Kan balik lagi ke awal ya Teh, karena tujuan kita juga sama kayak Mang Ovi, kita juga ingin memperkenalkan budaya yang ada di Banten ke bukan hanya Indonesia gitu, tapi mancanegara, banyak orang yang tahu dengan konten-konten sendiri. Ya, tujuan saya memang bukan tidak dipungkiri sih kalau follower pasti semua orang yang bergerak di bidang sosial media pasti pengen followernya tinggi, bener ya Teh? Betul. Tapi tujuan yang lebih penting kita adalah kita bagaimana caranya dengan konten-konten yang mendidik atau edukasi kita bisa memperkenalkan budaya kita keluar gitu. Contohnya kayak kemarin akhirnya saya dengan konten saya dapat apresiasi dari salah satu aplikasi video. Saya diundang ke Jakarta dan dapat penghargaan dari itu. wah luar biasa. Kita kasih applause dulu ya. Ya, dengan konten-konten kebudayaan gitu. Lucu, unik gitu. Aplikasi udah bisa ngasih apresiasi kepada Betul. manusia ya. Iya. Jangan mau kalah loh aplikasi. Manusia juga harus kasih apresiasi. Betul, gitu. manusia juga harus gitu. Ya termasuk dia aplikasi kayak YouTube juga. Alhamdulillah gitu, karena kerja keras dan juga niat kita yang lurus. Luar biasa, jadi sudah dapat penghargaan bentuknya ya, Alhamdulillah. penghargaan atas konten-kontennya Kang Ai ini yang
memang sangat kental dengan Baduynya nih. Yes. Luar biasa. Pokoknya kita harus acungkan jempol dan apresiasi terus nih. Acungkan berarti. Acungkan jempol pokoknya mah. Jangan Giginya udah kayak jempol ya? Udah kayak jempol ya. Jempol. Karena gue mengalah yang gemuk. Luar biasa. Nah, selanjutnya nih, kemarin saya sempat ngeliat ada salah satu konten kolaborasi nih antara Kang Ai dan Mang Ovi. Ini boleh ceritain Ini nih yang konten seperti- apa tuh gitu, konten kolaborasinya. Ini yang sedang Bentar dulu. sebenarnya. Lu siapa sih? Gua siapa? Lupa lu ya? Tukang dulu. Aku tidur nih benar-benar. Ya. Coba bisa diceritain. Jadi sebetulnya ini sih ide yang bagus sih Teh. Jadi emang awal juga kepikiran ke sana gitu. Kayak mau Opi kita bikin parodi, ya kita buat orang tertawa itu kan kayak mau Opi ibadah deh. Jadi kalau bikin orang tertawa kan itu jadi ibadah gitu. Makanya kita kali ini nggak boleh ketawa. Jadi Nggak bisa saya. di konten itu kita memadukan sebuah kolaborasi antara budaya tentang bahasa antara Jawa Serang sama Sunda. Karena tadi yang dikatakan Mbak Kopi di Banten ini ada beberapa bahasa, Betul. termasuk Jawa sama Serang. Akhirnya kita gabungin jadi satu, lucu dan menarik gitu Bang ya. Apalagi mengangkat isu-isu yang lagi hangat gitu di perbincangan di nasional. Iya, gitu. Tambahan? Terkait kolaborasi ya. Hmm. Kolaborasi itu adalah kunci. Mau dalam sisi agama atau apapun itu kunci. Negara kalau tidak dibantu dengan ide dan gagasan dari luar juga nggak akan bisa ada pembangunan. Kolaborasi, ngomongin kolaborasi ini buat siapapun yang ada di dunia ini wajib kolaborasi. Kenapa? Karena kunci. Kopi nggak digulain, Pahit banget dong. Iya. pahit. Iya. Tapi tetap yang gua rasa yang disalin bakal kopi, Iya. bukan gulanya. Nggak ada gula, ih pahit nih kopi digulain nih manis, tapi gula nggak pernah disebut. Kayak gitu. Jadi kolaborasi itu ya. Kolaborasi ketika ngomongin ada konten, banyak beberapa teman-teman dari masing-masing atau dinas atau kepolisian atau TNI gitu kan, banyak yang ngomongin Rambo ketika ada isu yang memang apapun ya, apapun maksudnya kolaborasi emang misalkan kayak gini ya kita tanggap dulu kolaborasinya terakhir kapan misalkan emang gue dari Baduy mau kolaborasi tentang Duren mah karakternya menurut gue nggak harus lu ngikutin gue ngikutin lu. Jadi diri sendiri Karakter Ai ya Ai aja, nggak boleh Ai itu jadi Rambo atau jadi Hercules lo kan, jangan. Kalau mau jadi Tumbilas nggak apa-apa. Maksudnya dengan karakter masing-masing tapi digabungin dalam satu statement gitu kan untuk membuat konten. Jadi konten itu jadi bergairah menurut saya, seksi, dipangkas, dikoleksi, terus dijadiin packaging yang keren gitu kan. Ya sama aja. Akhirnya ketika kolaborasi itu datang dibuat inisiasi, dibuat ide, digagas. Jadi konten ini keren banget. Kenapa? Ada dua logat yang ternyata bergabung tapi nyambung. Iya. Lu bayangin, misalkan gua ngomong, preman badan saya tuh udah Alhamdulillah sehat. singkapan seringnya nih. Kita ada di jam opa. Lu dengar? Aduh, gila ya, luar biasa Itu banget sih. ada dua karakter manusia yang berbeda ras mungkin dan berbeda agama atau berbeda logat kosakata, nyatu dan saling paham. Itulah Indonesia. Indonesia. Benar. Betulnya itu ya. Itu Indonesia itu. Berbeda-beda tapi sama. Bahasa terbanyak di negara dari dunia negara itu Indonesia. Iya. Bahasa terbanyak di Indonesia, makanya kita harus bangga. Di Banten aja ada 5 bahkan 6 katanya. Kita harus bangga. Kolaborasi. Jadi nggak boleh tuh, aku masih apa, ras mana lu, nggak boleh kayak begitu. Kita harus jaga karena ini Indonesia dan kita juga harus saling menyayangi gitu kan, jangan saling mencintai, nggak boleh homo. Ya, maksudnya gitulah. Karena kolaborasi ya, siapapun harus kolaborasi karena gue yakin kamera kalau nggak ada orang sosok yang nggak bisa kolaborasi ya kamera buat diapain? Benar. Harus ada yang actingnya gitu kan, harus ada yang buat di fotonya. Ya kalau lu hidup sendiri emang mau lu nggak punya istri anak gitu nggak mau? Nggak mau lah. Nggak mau langsung nggak mau kan? Oh enggak. Itu maksudnya, itu kolaborasi ya, sistem kolaborasi itu harus begitu. Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi adalah kunci. Bisa
garis bawahi, bisa diingat-ingat nih Sobat EB, kolaborasi adalah kunci karena memang kita tidak bisa sendiri-sendiri ya. Nggak bisa. Semuanya, pemerintah, masyarakat, pokoknya media, komunitas itu harus bersatu. Jangan lupa juga jomblo harus kolaborasi sama yang jomblo. Nah. Cewek dan cowok. Jangan cowok sama cowok, cewek sama cewek nggak boleh. Cewek dan cowok kolaborasi menikah di KUA. Modal jadi pikir yang bilang aja Kang Ain nih. Ada banyak duit ya. Kolaborasinya itu kunci untuk kesuksesan itu sendiri ya. Apapun, hal apapun. Karena memang saya sudah melihat kontennya kolaborasi Iya. antara Kang Ain ini dan Mang Ovi betul-betul satu campur ya. Oke, kita jadi nyalek ya. Campur. Jadi nyalek ya. Bukan campur. Campur. Saya kira suruh nyalek nggak jadi Campur kalau jadi gitu. manis kan. Iya. Campur antara Sunda nih ya dan Jaseng nih, luar biasa banget nih. Jangan lupa ditonton di mana? Di Ayo Ayas Taman. Dan Ayas Taman. Rabu Banten ini Nah, yang Gue mau pengen kita. kenalin konten ini. Iya, nanti kita lagi ada di mana coba? AB apa tuh? Visit Nah, Bandar. kan AB darah golongannya. Iya. Oke nih, closing. Closing aduh sayang banget padahal masih panjang. Iya, kalau bisa 3 jam ya kalau Iya. kalau ngopi mah. Durasi masih ada 2 menit. Closing nih, kita minta para content creator ini untuk mengajak Sobat EB dan semuanya untuk berwisata ke Banten nih dengan gayanya sendiri nih, masing-masing bahasa sendiri. Mulai dari Kang Aid dulu deh, gantian lagi nih. Kayak kumanya. Hah? Kumanya. Mantek kok yang. Bahasa Sunda ya. Oh, aku. Iya. Ayo dulur-dulur orang ulin ke Banten. Orang sama-sama promosikan pariwisata yang ada di Banten. Kok bahasa Indonesia sih? Gak apa dong, kalau campuran. Yuk orang ke Banten. Kan kalau ada saya. Iya. Ayo orang ke Banten, guys gitu. Oke, dari Mang Ovi nih. Sejam setengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang panjang nggak apa-apa ya, biasa yang panjang nih. Dulur-dulur se-provinsi Banten, pula sebagai pemuda sih memang Pemuda kan? asli insya Allah. Asli wong Bantene sing kudu kewajiban menjaga sareng melestarikan napa saos sing wenten saking provinsi Banten iki dilestarikan ayun pariwisata nih, ayun kebudayaan nih, ayun tradisi sareng agama nih boten apa. Aturan saos karena amun boten melestarikan sinten malih. Ayun wong tua boten bangkit. Wong tua niku masak ngedukun. Pemuda sing kudu bergerak. Kolaborasi tetap dikunci. Ayo sareng-sareng ngebangun Banten, ngambil Banten lebih mantap. Mantap, luar biasa, kita beri applause untuk kedua narasumber kita ini. Jangan lupa untuk di follow Ayas Taman. Ayas Taman dan Rambu Banten. Rambu Banten untuk melihat konten-konten tentang Baduy, budaya Baduy dan juga tentang bahasa dubbing bahasa Yes. Jawa Serang nih. Jangan lupa juga follow akun ini nih. Jangan lupa di bawah ini. Visit Banten ya. Banten. Oke, sekian podcast kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus media sosial kita di sini dan juga pantengin YouTube Visit Banten untuk melihat episode selanjutnya di podcast Teras EB. Saya Dira Alfa dari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.